Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3058. Gelombang suara mengguncang tubuh para kultivator di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang kultivator mengeluarkan sebuah harta karun, seketika melenyapkan segalanya. Mereka kemudian menghalangi jalan kera emas itu dan menjatuhkan Vajra dengan keras, memancarkan cahaya saat mendarat di atasnya. Bunyi gedebuk menggema, diikuti luka di tubuh kera, darah menetes darinya. Tubuh yang begitu kuat. Senjata Kaisar Surgawi ini tidak bisa membunuhnya, hanya menimbulkan luka. Lihat, darahnya berwarna emas. Kera emas ini kemungkinan besar berasal dari klan kera emas kuno. Garis keturunannya mulia, dan waktu yang lama di dalam tambang roh kuno telah memberinya kekuatan kuno, yang membuatnya berada dalam kondisi saat ini. Sayang sekali, agak bodoh. Ini lebih baik. Ayo kita bunuh dia. Akan sia-sia jika tidak membawa kera emas ini, yang begitu kaya akan harta karun. Saat kata-kata ini terucap, aura para kultivator semakin terang. Seorang tetua, seorang kultivator tingkat kesempurnaan agung Kaisar Surgawi, menunjukkan kekuatan penuhnya. Matanya terfokus, dan dua sinar cahaya melesat keluar, menyambar langsung ke arah kera emas itu. Ekspresi kera itu berubah, kini semakin cemas. Ia tidak menatap sinar-sinar itu, tetapi terus menuju ke tempat yang sama. Gerakannya gigih namun bodoh. Ia tidak berniat melukai siapapun, atau bertarung, ia hanya ingin pergi. Bang bang. Tanda seru. Namun, kedua sinar cahaya itu telah mendarat di tubuhnya. Dua lubang darah tiba-tiba muncul, dan darah keemasan mengalir keluar lagi. Kumpulkan, kata lelaki tua itu, sambil mengeluarkan sebuah labu giok. Darah, yang hampir jatuh ke tanah, melesat keluar, menuju labu giok itu. Darah ini tidak boleh disia-siakan, kata lelaki tua itu, merasakan kekuatan murni di dalamnya. Kera emas itu berkonsentrasi, seolah memahami sesuatu, dan segera mencakar lukanya. Pemandangan ini sangat membingungkan semua orang. Apa yang dia lakukan? Pada saat ini, banyak kultivator datang dan berhenti ketika mereka melihat ini. Raung, kera emas itu meraung kesakitan. Di bawah cakarnya, lukanya semakin dalam, dan lebih banyak darah mengalir keluar. Kemudian kera emas itu menangkap darah dengan satu tangan dan mengulurkan tangannya kepada lelaki tua itu. Dengan tangan lainnya, ia menunjuk ke samping. Apa? Banyak kultivator mengerutkan kening. Namun, tindakan ini juga terlihat. Ia berkata, gunakan darah ini untuk menukar kepergiannya sendiri. Lelaki tua itu dan para kultivator yang mengelilingi kera emas itu tercengang, lalu tertawa, bodoh sekali. Kalian masih ingin pergi? Raung, kera emas itu meraung, lalu mengulurkan jari dan memberi isyarat lagi. Ia bilang akan pergi selama 1 jam dan kemudian kembali untuk membiarkan kita melakukan apapun yang kita inginkan. Bodoh sekali. Kera emas ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia jelas memiliki kekuatan seperti itu, tetapi ia bahkan tidak bisa berbicara. Banyak orang mencibir. Detik berikutnya, kekuatan di tubuh lelaki tua itu meraung lebih kuat. Aku tidak bisa menunggu 1 jam lagi. Aku ingin kau mati sekarang. Aku ingin tubuh, darah, tulang, dan bulumu. Suara lelaki tua itu sungguh mencengangkan. Kera emas ini terlalu kasihan sekali. Seorang pemuda di sana berkata dengan lembut. Hati-hati, jubah yang mereka kenakan berlambang Sekte Fang Tianhua. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Sekte Fang Tianhua adalah sekte reinkarnasi setengah langkah, dan warisannya sungguh luar biasa. Sekarang mereka muncul di sini, berniat membunuh kera emas. Siapa yang berani menghentikan mereka? Tanda tanya. Boom. Merasakan kehadiran lelaki tua itu, kera emas itu tidak mengerti, tetapi ia kembali merobek lukanya, lalu, sambil mencengkeram lebih banyak darah, melangkah maju untuk memberikannya kepada lelaki tua itu. Senyum dingin tersungging di tatapan lelaki tua itu, dan ia berkata, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat suku binatang seperti itu. Aku khawatir batu besar itu telah merusak otak mereka. Setelah kata-kata itu terucap, ia langsung mendesak labu giok untuk mengambil darahnya, tetapi tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia membiarkan labu giok melepaskan cahaya yang lebih terang. Cahaya ini sangat tajam dan mengarah ke kera emas. Kekuatan ini harus membunuhnya. Banyak praktisi menghela napas. Singkirkan kekuatanmu, kalau tidak kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Cahaya labu giok itu melayang di udara, dan sebuah suara dingin terdengar. Pada saat ini, Lin Yan muncul dan berdiri di sana.
Ia menatap kera emas itu, dan hatinya tersentuh. Setelah ribuan tahun tak melihatnya, kera emas itu masih hidup, hanya sedikit lebih tua, tetapi tetap jujur seperti sebelumnya. Beraninya kau menghentikan para tetua kami, ikut campur dalam urusan orang lain. Teriak seorang kultivator muda, maju untuk membunuh Lin Yan. Namun saat ini, ekspresi Lin Yan membeku. Kultivator muda itu, seorang yang mulia surgawi, langsung hancur. Para kultivator sekte Fang Tianhua semuanya tersentak. Tatapan mata, bagaikan 1000 kekuatan dahsyat, dapat menghancurkan seorang yang mulia surgawi. Kekuatan seperti itu sungguh mencengangkan. Kau berani membunuh anggota sekte Fang Tianhua kami, anak muda. Kami, seluruh sekte Fang Tianhua, telah datang ke wilayah perairan ini. Kau hanya bermain api, kata lelaki tua itu. Kekuatan yang awalnya turun ke kera emas itu terhenti dan kini diarahkan pada Lin Yan. Di mana tetua Sen dari sekte Fang Tianhua? Tanya Lei Su. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tetapi semua kultivator sekte Fang Tianhua kami ada di sini. Tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Suara lelaki tua itu dingin, tatapannya menusuk Lin Yan, Lei Su, dan Wan Juetian seperti ular berbisa. Berita bahwa seluruh sekte Fang Tianhua akan datang, terlalu mengejutkan, membuat banyak praktisi di sekitarnya tampak curiga. Sen tua mungkin ada di sini. Kau harus berpencar dan mencarinya dulu. Jika ada bahaya, gunakan batu giok yang pecah untuk menyampaikan pesan. Lin Yan memusatkan pikirannya. Dengan kera emas di sini, dia mungkin harus menunda beberapa hal. Oke, Lei Su dan Wan Juetian mengangguk, dan dengan satu gerakan, mereka tiba-tiba pergi. Kalian benar-benar ingin kabur, kata lelaki tua itu, tetapi Lei Su dan Wan Juetian terlalu cepat untuk dikejar. Namun, semua orang langsung mengepung Lin Yan. Hembusan napas mereka menyembur keluar, seolah-olah mereka takut Lin Yan juga akan kabur. Menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yan terkekeh. Setelah melukai kera emas sedemikian rupa, ia tak ingin meninggalkan siapapun. Kalian, sekte Fang Tianhua, suka sekali menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatan kalian. Kera emas ini luar biasa. Jika kalian benar-benar bertarung, bahkan jika kalian terbunuh pada akhirnya, kalian juga akan menderita banyak korban. Ia rela menggunakan darahnya sendiri demi sebuah cara hidup. Semua makhluk memiliki roh, mengapa kalian ingin membunuh mereka semua? Tiba-tiba, sebuah suara muncul. Ternyata itu adalah seorang gadis muda. Ia mengenakan pakaian biru dan menatap lelaki tua itu. Gadis kecil, kau pikir kau bisa menguliahiku tentang prinsip-prinsip moral? Hari ini aku akan menunjukkan betapa kejamnya jalan kultivasi. Aku tidak hanya akan membunuh kera emas ini, aku juga akan menghancurkan bocah nakal ini yang berani mendahuluiku.